Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam risiko pada perbankan syariah. Nah, kita mulai dulu dari definisi risikonya sendiri. Asal kata risiko berasal dari beberapa bahasa, yaitu pertama ada bahasa Arab, yaitu risk, yang menyatakan segala sesuatu yang diberikan Allah dan darinya manusia bisa mendapatkan keuntungan atau hasil dan profit. Nah, pengertian ini mengandung konotasi hasil yang menguntungkan atau positif. Dalam bahasa Inggris atau bahasa yang kedua yaitu risk. Risk itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu risque. Konotasinya seperti itu kurang lebih. Nah, tetapi secara jelas berarti negatif, seperti run the risk atau mengandung risiko atau risk or the risk atau risiko. Menurut istilah, risiko mempunyai pengertian yaitu konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Nah, risiko itu ada 4 dimensinya sendiri. Yang pertama ada uncertainty atau ketidakpastian. Yang kedua ada unexpected outcome, itu hasil yang tidak diharapkan. Yang ketiga ada potensi kerugian atau potential loss. Yang keempat itu ada biaya peluang atau opportunity cost. Nah, kita masuk ke dalam manajemen risiko. Nah, pengertian manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Nah, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan memitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, ini kita masuk ke dalam macam-macam risiko pada bank syariah. Itu ada 10. Yang pertama itu risiko kredit atau risiko pembiayaan. Nah, risiko kredit itu risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas atau kewajiban ketika jatuh tempo pada bank tersebut sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar atau default risk dan risiko pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Risiko ini muncul akibat adanya pergerakan harga pasar atau adverse movement dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko pasar hanya muncul jika memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali. Lazimnya, risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Yang ketiga, itu ada risiko likuiditas atau risiko yang tidak mampunya bank Islam atau bank syariah tersebut memenuhi liabilitas yang telah jatuh tempo. Untuk memenuhi likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Islam. Yang keempat, ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan human error, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Lalu ada risiko hukum. Nah, risiko hukum itu muncul akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis tersebut. Risiko ini timbul antara lain karena adanya tuntutan secara hukum dan ketidakadanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan tersebut. Yang keenam, itu ada risiko reputasi. Nah, risiko yang ini terjadinya karena menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholdernya gitu, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh itu ada resiko strategis. Nah, resiko strategis ini terjadi akibat tidak ada ketepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan
dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank atau melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif. Lalu yang kedelapan ada resiko kepatuhan. Nah, resiko kepatuhan ini muncul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada prinsip bank syariah atau pada prinsip syariah. Bank Islam atau bank syariah itu diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariat dalam beroperasi. Nah, inilah yang harusnya mencirikan bank Islam gitu. Lalu ada yang kesembilan ada risiko imbal hasil. Nah, risiko imbal hasil ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana dan debitur, dari penyaluran dana ke debitur gitu. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu ada risiko investasi. Nah, risiko investasi itu muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, risiko investasi ini semakin pesat jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba neto usaha debitur gitu. Kurang lebih ini yang bisa saya jelaskan karena ada 10 saja dalam resiko pada bank Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.